Anda kembali menyaksikan berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gerebek sejumlah lokasi judi di Kabupaten Pati, 51 orang ditangkap, uang 180 juta rupiah disita. Sebuah mobil terjun ke sungai sedalam 10 meter di Kabupaten Karanganyar. Menikmati sepiring soto legendaris dengan sajian daging ayam kampung dan tempe benguk di Kabupaten Klaten. Ya, tak terima mantan kekasihnya didekati orang lain. Seorang pemuda bersama 2 rekannya menganiaya seorang pria dengan senjata tajam di Kabupaten Demak. Tidak hanya itu, ketiga yang berada pengaruh alkohol juga merebut 2 ponsel milik korban. Setelah menjadi buronan polisi selama sepekan, 3 pemuda dari Desa Blerong dan Pilangsari Kabupaten Demak akhirnya tertangkap di sebuah tempat karaoke di Kota Semarang. Diki Prasetyo, Zainal Arifin, dan Irsadul Ibad menjadi tersangka pengeroyokan dan perampasan seorang pemuda lantaran korban mendekati mantan kekasihnya. Dalam kondisi mabuk dan tanpa pikir panjang, pelaku lalu menyabet dan merampas ponsel korban. Terus sama sandal, udah. HP-nya mau rebut. Motor HP. Kamu punya masalah apa sama korban? Masalah Perempuan. cice lah. Hah? Cice. Biasa. Gitu. Pengeroyokan yang terjadi di Jembatan Onggurawe pada 27 Agustus lalu mengakibatkan korban mengalami luka lebam dan luka sayat. Polisi sita 2 ponsel milik korban dan sebilah sabit yang dipakai untuk menganiaya korban. Untuk kondisi korban luka memar di kepala sama kaki karena terkena celurit. Motifnya apa nih? Motifnya sementara masih kita dalami. Ketiga pelaku kini dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Ya, kita ke informasi lain. Sebuah mobil terjun ke sungai sedalam 10 meter di Kabupaten Karanganyar pada Selasa malam. Diduga pengendara tak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga kecelakaan tak terelakkan. Kecelakaan menimpa sebuah mobil di Kabupaten Karanganyar Selasa malam. Diduga rem mobil tak berfungsi sehingga mobil masuk ke sungai sedalam 10 meter. Salah satu warga menyebut kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 malam. Saat melintasi tikungan di ruas Jalan Kapten Mulyadi, pengemudi yang masih berstatus pelajar itu gagal mengendalikan mobilnya. Alhasil, mobil langsung terjun ke Sungai Pundak. Dugaan sementara remblong. 2 cowok-cewek status pelajar. Kebetulan ada di sekitaran jalan Dukcapil ke barat itu ada tikungan yang agak sedikit tikungan. Mungkin dia kaget karena itu ada menikung dikit. Bersama tim Damkar dan SAR, petugas Polres Karanganyar mengevakuasi mobil itu. Kurang dari 1 jam, mobil berhasil diangkat. Tak ada korban dari kecelakaan ini. Hari Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Ya, dari Kabupaten Karanganyar kita ke Kabupaten Klaten. Di sana ada soto legendaris yang patut Anda coba. Penyajian soto ini juga unik karena menggunakan piring, bukan mangkok. Warung sederhana di Wanglutrucuk, Kabupaten Klaten menyajikan soto yang berbeda dengan yang lainnya. Daging dalam soto menggunakan ayam kampung yang dipadukan dengan sayuran serta kuah bercita rasa gurih. Selain itu ada menu pendamping yang tak ketinggalan, tempe benguk. Tempe yang terbuat dari kacang koro ini selalu dicari penikmat soto, seperti Mariani yang tak pernah absen untuk datang ke warung soto ini. Itu sotonya emang rasanya beda, terus yang ciri khasnya yang paling enak tempe benguk. Iya. Bedanya gimana, Bu? Cita rasa apa yang di Kalau sotonya di sini tuh rasanya emang seger, terus kalau tempe benguknya gurih, empuk.
ke sini berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Hampir sebulan sekali. Jika biasanya soto menggunakan mangkuk, di sini menggunakan piring. Cara penyajian yang berbeda ini sudah dilakukan sejak 60 tahun yang lalu. Dulu pernah saya ganti pakai apa itu mangkok, itu banyak yang negur, suruh kembalikan lagi. Termasuk meja ini saya keluarkan, terus suruh masukin lagi, udah tambah segini. Ada kuliner lainnya apa Pak? Sini apa gitu? kalau ke sini sama itu tempe bengoknya yang langka. Dalam sehari Suwardi bisa menjual 300 hingga 400 porsi soto. Bahkan di akhir pekan bisa mencapai 500 porsi. Harganya pun terjangkau, hanya Rp6.000 per porsinya. Jika ingin menambah tempe benguk, tinggal menambahkan Rp1.500. Bagi Anda yang berminat, warung soto ayam dengan tempe benguk buka dari pukul 6 pagi hingga 7 malam setiap harinya. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, demikian berita Semarang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Sampai jumpa.